teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Selamat tahun baru 2025. Kabar baik, kalian yang mau rakit PC di tahun 2025 nantinya bakalan ada motherboard baru, prosesor baru, rakitan PC baru di tahun baru juga 2025 gitu ya. Kalian yang mau rakit PC menggunakan Ryzen, kemarin Ryzen 7 9700X 3D itu paling kenceng dipakai untuk main game. Motherboardnya baru tersedia seri X, seri high end, harganya cukup mahal. Dan sekarang beberapa brand sudah merilis seri middle-nya, chipset B800 series. Wah, mantap banget. Dan artinya harganya tuh nantinya nggak terlalu mahal. Tapi pertanyaannya, apakah chipset B800 series ini masih siap menahan beban sekenceng si Ryzen 9000 seriesnya atau tidak? Terus kelebihannya dibandingkan B650 yang sebelumnya apa aja? Kebetulan di sini saya punya dari Asus, ini Asus TUF Gaming 850M plus Wi-Fi. Karena Asus di sini mengenalkan 8 motherboardnya, mulai dari seri ROG Strix, terus dari TUF Gaming, dan yang ketiganya dari Asus Prime. Nah, di sini saya punya salah satunya. Sekarang mumpung ada aja, kita akan spill aja ya. Kita cari tahu fitur kelebihannya tuh apa aja. Tapi disclaimer aja ya teman-teman, video ini tuh dibuat sebelum harga rilisnya tuh muncul di e-commerce-nya Indonesia. Jadi saya juga belum tahu pasti untuk harga motherboard yang satu ini. Tapi kalau misalkan nanti udah ada, ini di videonya dipublish setelah launching, nanti saya akan update harganya di deskripsi, kalian tinggal cek aja. Oke, sekarang kita akan lihat fitur dan spek sekilas aja tentang si motherboard Asus TUF Gaming B850M plus Wi-Fi ini. Oke, let's go. Motherboard Asus TUF Gaming B850M plus Wi-Fi ini pastinya udah mendukung soket AM5 yang terbaru. Bisa dipasangkan untuk Ryzen 7000 series, 8000 dan 9000 series. Dan di sini saya langsung penasaran aja, bongkar ya untuk melihat jeroannya. TUF Gaming B850M ini dilengkapi 17 VRM 14 plus 2 plus 1 dengan controller yang digunakan adalah chipset terbaru dari Asus yang disebut Digi Plus VRM EPU. Terlihat dengan kode name ASP2308GQW, dan ternyata controller ini tuh dipakai di kelas high-end-nya motherboard Asus juga di seri Frame X870. Controller ini terkenal bisa menyeimbangkan antara efisiensi dan penyaluran daya untuk memastikan tegangan yang handal ketika dikasih beban berat. Nah, ini lumayan cukup oke ya. VRM dan kontrolernya berada di kelas motherboard X series high-end, tapi ditancapkan juga di motherboard B seriesnya. Mantap nih. Ditambah lagi, heatsink VRM yang segede gaban ini nggak buat kita khawatir bakalan kepanasan saat jalanin PC kita ketika PC dijalankan full load. Ya tinggal gaskin aja. Kapasitor yang digunakan juga sudah bersertifikasi standar military, jadi kapasitor yang dibuat dengan kualitas tinggi. Dan ini tuh lolos pengujian ekstrim seperti lolos pengujian saat suhu tinggi, lembab, ataupun guncangan. Ya ini mah udah sip banget lah ya. Terus di atas ada 2x8 power pin. Untuk memori RAM-nya ada 4 slot DIMM DDR5, support SSD dan non SSD. Untuk expansion slotnya ada 2 kali, salah satunya sudah mendukung PCIe 5.0x16. Nah, ini yang membedakan dengan motherboard B650 yang sebelumnya hanya dilengkapi PCIe 4.0 aja. Jadi otomatis ya untuk B850 ini untuk storage-nya udah support NVMe Gen 5. Di sini tuh ada 7 slot untuk storage, satu PCIe 5.0x4 ini di bagian atas yang dilengkapi dengan heatsink. Terus di bawahnya ada 2 kali PCIe 4.0x4 dan yang 4 lagi adalah slot untuk SATA. Oh ya, ada yang menarik nih teman-teman. Untuk memudahkan kita saat melepas VGA card, tombolnya dibuat lebih panjang untuk membuka kunci slot. Asus menyebutnya dengan tombol Q Release. Ini memudahkan kalau kita mau lepas pasang GPU di dalam casing, biasanya agak susah karena posisinya tuh berhampitan dan sempit banget. Good job lah untuk Asus. Tahu aja, nantinya tuh bakalan banyak orang awam rakit PC jadi mudah dengan fitur seperti ini. Kita lihat di belakang untuk back panelnya cukup lengkap ya. Ada 1 kali USB Type-C 20GB per second, ada 3 kali USB Type-A 10GB per second, ada 4 kali USB Type-A 5GB per second, 1 HDMI, DisplayPort, dan 1 Wi-Fi yang udah support dengan Wi-Fi 6E. Tentunya dilengkapi juga dengan Bluetooth 5.3. Ini unik ya, pemasangan antena nggak usah lagi diputar-putar. Biasanya kan ribet tuh ya, suka ke bawah muter kabelnya. Sekarang tinggal dimasukin aja sampai terdengar klik.
udah selesai. Sesimpel itu gitu ya. Ini kecil tapi membuat kita jadi lebih cepat untuk instalasi si antenanya. Lanjut untuk port RJ45 masih tetap disematkan. Di bawahnya ada audio jack, ini cukup lengkap. Dan yang terakhir, ini penting banget kalau di motherboard AMD, ada tombol flashback BIOS. Karena AMD tuh sering banget merilis BIOS versi terbarunya. Ya walaupun belum ada USB 4, tapi ya nggak apa-apa. Ini udah lebih dari cukup untuk kebutuhan seorang gamer, desainer. Dipakai untuk apapun tetap masih bisa ya, semuanya bisa terpakai. Sekarang kita akan tes di beberapa pengujian si motherboard Asus TUF Gaming B850 plus Wi-Fi. Di sini saya udah punya Ryzen 7 9700X, RAM XPG 2x16GB, DDR5 6000 MHz, NVMe 1TB, dan di sini tuh saya tes tanpa GPU eksternal karena si Ryzen 7 9700X ini udah ada iGPU-nya, jadi bisa display. Ya, seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke pengujiannya. Let's go. Oke, kita masuk ke pengujian. Saya hanya tes sedikit ya, karena ini waktunya terbatas. Untuk tes fitur yang ada di BIOS aja, seperti CTDP tuh 105 watt dan ada AI overclock tuner. Jika kita aktifkan dua fitur tersebut, apa sih yang nanti yang terjadi? Pertama, saya uji dulu di Cinebench R23. Ini settingan BIOSnya default ya, jadi tanpa ada dirubah, tinggal ditancap-tancap aja langsung saya tes. Hasilnya di sini mendapatkan untuk Cinebench R23 mendapatkan 19.724 poin. Terlihat suhu CPU maksimum 75 derajat Celcius dan CPU power package di sini menunjukkan 87,8 watt. Lalu di Cinebench R23 mendapatkan skor 7.951 dengan suhu hampir sama ya, maksimum di 75 derajat Celcius. Oke, kita akan langsung aja aktifkan enable CTDP tuh 105 watt dan fitur AI tunernya ke DOCP tweak. Kecepatan memori di sini terlihat menjadi 6000 MHz ya, CL40 dengan 1,37 volt. Oke, dan ini hasilnya Cinebench R23 ternyata meningkat menjadi 21.762 poin dan di R20 sama-sama meningkat mendapatkan 8.590 poin. Tapi suhu CPU maksimum di sini terlihat ya jadi merah 95 derajat Celciusan dengan power packet di sini menunjukkan di 130 wattan. Ya di sini memang peningkatan performa yang cukup tinggi, tapi harus dibayar dengan watt yang jadi lebih besar. Asalkan cooler CPU kita mampu menghandlenya, kita bisa meningkatkan performa CPU dengan mudah, simple gitu, tinggal klik-klik aja di BIOS. Ya khususnya di motherboard TUF Gaming B850 plus Wi-Fi ini. Namun sayangnya di HW Info ini suhu VRM tidak terdeteksi. Yang ada di sini suhu motherboard, suhu CPU, dan yang paling bawah ada suhu untuk chipset Asus TUF Gaming B50M plus Wi-Fi ini yang menunjukkan ya sekitar 61,9 derajat Celcius ya untuk maksimumnya. Nah ini tuh masih adem-adem aja. Jadi untuk nantinya dipasangkan Ryzen tertinggi, Ryzen 9 9950X, motherboard ini masih tetap sanggup, masih aman lah ya. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat beberapa fiturnya dan pengujiannya? Walaupun pengujiannya nggak terlalu banyak ya, karena saat pengujian motherboard ini waktunya saya cukup sedikit. Yang penting ada pengujiannya dan fitur-fiturnya udah kita lihat semuanya. Menurut saya sih di sini ada 5 keunggulan di motherboard Asus TUF Gaming B850M plus Wi-Fi. Yang pertama dari VRM dan controllernya. Walaupun di kelas middle, tapi tetap disematkan VRM dan controller yang ada di kelas Z atau di kelas high end, yakni motherboard Asus Frame X870. Dan yang paling menariknya tentunya harganya jauh lebih murah untuk di kelas B ini. Terus yang keduanya, B850M ini udah disematkan PCIe 5.0. Otomatis nanti kalau misalkan ada GPU terbaru ya tinggal ditancap aja. Dan otomatis untuk NVMe, untuk storage juga udah bisa ditancapkan NVMe Gen 5 dengan kecepatan yang super kencang nantinya gitu ya. Di tahun 2025 kalau misalkan beli GPU baru atau NVMe Gen 5 nggak usah ganti motherboard, ini udah support semuanya. Ditambah lagi di belakangnya udah ada USB Type-C dengan kecepatan 20 GB per second. Mantap ya. Terus yang ketiganya tentunya fitur unik antena untuk Wi-Fi. Ya tinggal diklik aja dan kecepatannya udah mendukung Wi-Fi 6E. Jadi berbeda dari motherboard Wi-Fi yang sebelumnya biasanya diputar-putar, ini tinggal diklik aja. Yang keempatnya tombol Q Release. Ini memudahkan ya untuk membuka PGA card. Jadinya nanti kalau misalkan ya teman-teman awam banget untuk lepas pasang GPU, sekarang nggak usah khawatir lagi. Udah gampang banget, tinggal dipijit nanti si GPU-nya bisa lepas sendiri gitu. Nggak ribet lah intinya. Dan yang kelimanya,
kalian bisa lihat di sini udah support dengan Advanced AI PC Ready. Jadi maksudnya nantinya kan si motherboard ini bisa ditancapkan Ryzen AI. Udah banyak banget lah ya dengan embel-embel AI-nya. Karena kalau misalkan kita menggunakan Ryzen AI terus motherboardnya udah support AI, makanya nanti kalau misalkan menjalankan aplikasi-aplikasi AI ini tuh jauh lebih kenceng, lebih optimal. Ya walaupun komponen-komponen yang lain juga tetap bisa menggunakan aplikasi AI, tapi dengan sertifikasi yang udah AI ready itu tuh bisa jauh lebih kenceng dan lebih optimal. Ya seperti itu. Itu 5 keunggulan yang saya temukan di Asus TUF Gaming B850M Plus Wi-Fi ini. Nah, kira-kira seperti itu aja teman-teman. Ini nggak terlalu banyak pengujiannya. Nanti kalau misalkan ada waktu saya mau rakit PC menggunakan ini dan lihat performanya ketika ditancapkan GPU eksternal misalkan RTX 4080 atau RX 7900 XT. Nanti kalau misalkan ada kesempatan gitu. Oke, video ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada saran dan kritik, pertanyaan apapun itu, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.